Gue yakin lu semua pasti udah tahu permasalahan soal garam rukyah. Ini diangkat sama salah satu konten kreator yang sampai sekarang masih gue tontonin videonya gitu ya secara rajin dan nggak pernah bolos gitu, namanya Om Ferry Irwandi. Dimana dalam seriesnya menantang logika mistika dan juga hal-hal yang berbau mistis, dimana orang-orang tuh jadi dibodohkan akan hal tersebut. Dia akhirnya mengangkat topik yang lumayan kontroversial juga, namanya garam rukyah. Dia bilang di videonya di tanggal 9 Desember kalau misalkan produk tersebut merupakan produk scam. Dia juga ngasih referensi kalau misalkan banyak banget pendakwah-pendakwah yang ngasih tahu ya, yang beragama muslim tentu saja, ngasih tahu kalau misalkan produk tersebut bid'ah atau tidak dicontohkan di agama kita sendiri sebagai sesama muslim. Terus kemudian juga ngasih beberapa fakta yang menunjukkan kalau misalkan aktivitas penjualan garam rukyah ini benar-benar fantastis banget secara keuntungan. Padahal kalau misalnya lu lihat dari manfaat, terus lu lihat dari beberapa respon orang-orang, ya kebanyakan dari mereka nggak atau belum bisa merasakan manfaatnya sendiri. Gila, lu lihat nih. Lu lihat manfaatnya men, gokil. Ini item OP banget. Kayak lu ada permasalahan hidup gitu ya. Kayak misalnya lu sakit apa gitu, lu bukan obat solusinya, garam yang sudah didoakan gitu men. Terus habis itu lu bisa menggunakan item ini untuk segala macam permasalahan apapun. Kalau misalnya lu punya adik atau kalau misalnya lu punya anak yang emang rankingnya itu jelek banget gitu ya, 41 dari 41 siswa gitu, bukan belajar solusinya, lu kasih garam tuh, lu mandiin dan segala macam. Nah kayak gitu tuh. Istilahnya Om Ferry pengen ngasih tahu kalau misalnya, hey, kalian masih ada yang percaya kalau misalnya produk kayak gini bisa menyelesaikan permasalahan hidup kalian secara all in? Padahal masih ada solusi yang konkret bisa kalian lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau misalnya masih ada yang percaya, kalian harus ke dokter, tes psikotes, abis itu cek berapa IQ kalian. Karena apa? Karena kalian butuh minum Cerebrofit, not sponsored gitu ya. Terus habis itu kalian butuh belajar lebih dalam lagi biar seenggaknya logika kalian gak dimainkan dan juga gak gampang dibodohin sama produk-produk kayak gini. Nah, itu yang pengen Om Ferry katakan secara eksplisit di videonya. Tapi mungkin karena emang beliau terlalu polite dan beliau emang pengen ngasih tahu secara referensi dan lebih dalam lagi gitu beberapa faktanya, biar gue yang katakan. Itu pesan tersiratnya. Kalau misalnya emang pengen mendengar video atau apa namanya pesan-pesan yang lebih heres lagi, yang lebih galak lagi, gue bisa referensikan kepada videonya Om Kafein. But anyway, di video ngopi kesempatan kali ini gue pengen ngebantuin Om Ferry dalam mencerdaskan orang-orang gitu yang nontonin dan juga masih percaya soal produk kayak gini. Terus gue sekaligus pengen ngasih ke lu semua beberapa fakta-fakta yang gue temukan ketika gue mencari tahu lebih dalam tentang produk ini. Plus gue pengen ngasih tahu ke lu semua bagaimana tanggapan reseller ketika ada calon pembeli, dan itu lucu banget. Dimana bang lu bisa melihat tanggapan tersebut? Ya sudah pasti di media sosial paling oke, TikTok. That's right. Jadi kenapa gue pengen angkat topik ini? Biasanya banyak banget topik-topik yang sebenarnya menarik pengen gue angkat gitu di video ngopi ketika Om Ferry Irwandi juga ngangkat. Cuman beberapa di antaranya gue mikir kayak gue nggak terlalu punya ilmu yang dalam gitu men kalau misalnya ngebahas tentang hal itu gitu. Gue biasanya cuma ngasih tanggapan dan segala macam, which is itu nggak terlalu seru gitu. Nah tapi kalau misalnya urusan garam dapur ini garam rukyah ini, gue memutuskan untuk mengangkat topiknya. Karena apa? Karena ini mungkin saja berpotensi lebih besar untuk dibeli sama orang-orang yang nontonin video gue, which is mudah-mudahan kagak gitu ya. Dimana ini ngomongin soal garam bang, ini bumbu dapur, gokil. Ini mungkinnya bisa dibeli sama perempuan-perempuan yang sudah jadi ibu rumah tangga gitu, bahkan ibu negara sendiri gitu. Kalau misalnya ibu negara beli garam kayak gini, gue ketawain aja. Tapi beliau pasti nonton gitu ya, dan kalau misalnya emang udah nonton berarti ya sudah pasti big no gitu, tidak direstui sama suaminya untuk membeli garam ini. But anyway, gue udah melakukan apa yang disuruh sama Om Ferry Irwandi di videonya, ngelihat marketplace-nya, terus lu ngecek produknya sendiri kayak gimana, dan gokil. Lu kalau misalnya lihat secara detail gitu ya men, setiap manfaat yang bisa lu rasakan ketika mengkonsumsi atau menggunakan garam ini dengan harga Rp50.000, lu bisa banyak banget mendapatkan hal gila. Ini kayak buff kalau misalnya lu main di game RPG men. Kayak misalkan membuang aura dan energi negatif tuh. Gokil. Lu kalau misalkan kena poison, racun gitu ya, fear dan efek-efek lainnya gitu, bisa di purify. Terus untuk yang rezeki sulit karena ancientnya sebelum rezeki lancar, penjualan yang tadinya ramai sekarang sepi, toko sebelah ramai padahal jualannya sama. Nah, jadi kalau misalnya emang dagangan lu itu nggak ada yang beli gitu ya, solusinya tuh bukan ini mencari apa namanya atau nge-research biar produk lo itu makin oke lagi dilihat sama orang-orang, bukan mencari tahu dan juga mencari inspirasi baru gitu, tapi membeli garam ini. Oke. Menurut yang berterasa rumah, toko, tempat usaha dan energi negatif atau ini kayaknya yang ngebuat Om Ferry ini nge-trigger dah buat ngebahas garam dapur. Gue udah susah-susah 3 bulan gitu ya
ngomongin orang gitu biar kagak menggunakan santet, ilmu hitam dan segala macam, masih ada aja yang beli. Saudara seilmu masyarakat Indonesia banyak pakai penglaris, sebut saja di pasar Tanah Abang. Langsung nembak tempat coy. Seorang pengrukia pernah sampai misan karena hampir semua toko memakai penglaris. Kita sebagai umat muslim, tentu saya haram memakai penglaris karena termasuk syirik. Man, oke, kan udah gue bilang ini kayak purify-nya coy. Untuk menangkap penglaris pesaing usaha dianjurkan dengan ruqyah syar'i. Oh, ini kita dikasih tahu metode lain. Kalau misalnya garam itu nggak mempan, right? Untuk yang sulit jodoh karena ain. Adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang hasad, dengki, atau kagum, takjub, gokil. Lu kalau misalnya jomblo sampai bertahun-tahun, solusinya itu bukan memperbaiki komunikasi, memperbaiki penampilan segala macam, bukan. Lu konsumsi nih garam. Untuk sakit tidak jelas. Damn. Ya, beberapa penyakit masih belum ada yang bisa disembuhkan secara medis gitu ya. Mungkin aja ini solusinya, that's right. Mereka segala jenis serangan ilmu hitam, sihir, dan ini. Ini for sure, ini yang ngebuat Om Ferry akhirnya bener-bener ngebahas gitu. Kayak ini ke-trigger nih. Om Ferry ke-trigger dengan hal ini. Dan lu bisa mendapatkan semua manfaat ini dengan harga Rp50.000 aja, gokil. Gue terpincut ini. Kalau misalnya harga 500.000 juga gue beli anjir. Kalau misalnya manfaatnya beneran nyata gitu, for real gitu. Tapi untungnya, gue tau kalau misalnya garam itu hanya bumbu dapur dan seenggaknya ya aksesoris atau pelengkap masakan gitu ya, biar seenggaknya lebih enak lagi cita rasanya. Dan kalau misalnya lu lihat video Om Ferry, di situ juga udah dijelasin beberapa referensi dari ustadz-ustadz yang emang ngedakwah soal hal ini, yang ngasih tahu kalau misalkan produk-produk yang berhubungan dengan ruqyah dan segala macam itu bid'ah atau nggak bisa lu percaya begitu aja, nggak diajarkan juga secara langsung oleh Islam. Nyiram bunga, nyiram pohon biar berbuah boleh, nggak usah nyiram-nyiram begitu aneh-aneh banget. Memang setan sama takut air beras, jin takut sama air beras. Apa itu? Dari mana itu? Dari sini gue penasaran dong. Kayak ketika gue nyari tahu ini, gue mikir kayak ada nggak sih di luar negeri yang punya produk serupa gitu? Ternyata ada. Nah, kalau misalnya lu search dengan bahasa Inggris, ditemukan nih produk serupa yang mirip-mirip sama garam ruqyah. Namanya blessed salt, oke? Dan ini kayaknya digunakan juga gitu ya sama umat Kristiannya gitu. Jadi buat lu semua gitu yang orang Kristen, silakan tulis pendapat dan juga tanggapan kalian. Gue nggak pengen terlalu dalam nyemplung ke sini gitu. Mungkin kalian lebih tahu lagi. Cuma yang jelas ini ada kemiripan yang serupa gitu ya. Gue ada salah satu laman yang ngasih lihat kalau misalkan ini juga dijual sama kayak garam ruqyah gitu. Ini kan garam-garam yang ada di ini ya Indonesia gitu ya. Terus gue nemuin juga di website ubuy.co.id. Garam berkat urban relief, garam laut mati yang diberkati untuk penyembuhan dan pemurnian. Sama, gokil. Tapi bedanya kalau misalkan ini ruqyah dari ustadz-ustadz gitu ya. Kalau misalkan ini dapat blessing dari pemuka agama di sana dan langsung diimpor dari Israel. Gokil. Jadi secara tidak langsung, kalau misalnya lu percaya sama hal kayak gini, berarti lu juga mempercayai hal yang sama dengan teman-teman kita di server sebelah kayak gitu. Yang mana gue nggak tahu kalau misalnya yang di sana kayak gimana gitu ya, agak kondisi dan juga kepercayaannya gitu. Tapi kalau misalnya di Muslim udah dijelaskan juga di beberapa pendakwa-pendakwa yang mau udah direferensikan sama Om Ferry, kalau misalnya itu bid'ah dan gak ada ajarannya. Dan gue coba buat nyari tahu sendiri kayak seberapa OP sih garam di Al-Quran. Ternyata kalau misalnya garam itu katanya cuman dimention 2 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kalau misalnya di Katolik katanya ini dimention 4 kali. Jadi udah di nerf. Ya, lu mau tau nggak yang OP di Al-Quran apaan? Madu. Nah tuh, lu kalau misalnya jual madu tuh banyak banget manfaatnya. Udah banyak juga tuh researchnya kalau misalnya madu itu bermanfaat bagi metabolisme, antibody dan segala macem kayak gitu ya. Dan dan gue yakin karena gue juga sempat baca-baca juga tentang blessed salt gitu men. Kalau misalnya secara historis, gue yakin blessed salt ini udah ada duluan sebelum adanya garam ruqyah. Jadi mungkin saja secara tidak langsung produk-produk kayak gini terinspirasi dari produk yang udah ada di server sebelah. And it's really funny bro. Di server sebelah udah dijelasin gitu secara rinci historiknya kayak gimana gitu ya. Dan menurut gua ya ini bukan
expertise gue gitu. Kalau misalnya ada di antara lu semua yang bisa lebih mengerti, silakan tulis di kolom komentar gitu. Tapi ketika gue kasih tahu ke Ibu Negara tentang permasalahan ini, terus habis itu dia juga sempat ngasih tahu kalau misalnya ada drama Korea yang emang nyindir-nyindir soal permasalahan Blessed Salt. Gue sendiri pun nggak tahu soal referensi mana yang diambil gitu ya, apa film atau K-pop drama mana gitu yang dia tonton. Cuma yang jelas ini lucu sih. Jadi udah di-mention juga dan udah disindir-sindir juga sama orang-orang di luar negeri. Permasalahan ternyata nggak cuma ada di negara kita tercinta doang, tapi juga dipercaya sama di luar negeri. Nah kayak gitu. Cuma ini lucu aja. Kayak ini baru banget dah kalau misalnya garam rukia deh. Gue nggak tahu apakah ini dimulai dari tahun kemarin kah atau beberapa tahun yang lalu. Cuman ya lucu aja sih. Nah tadi kan gue udah janji ya kalau misalnya gue bakalan ngasih lihat juga respon dari beberapa resellernya gitu atau seller-sellernya yang secara aktif banget ngasih promosi buat orang-orang untuk membeli produk garam rukia ini. Dan responnya lucu banget coy. Ini gue temuin di TikTok dan gila, lu harus lihat sih. Ada yang nanya, untuk autis bisa nggak kakak? Dijawab, insya Allah bisa. Coba diikhtiarkan kak. Inti tetap 100%. Lillahi ta'ala meminta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala lewat wasilah perantara garam An-Najah ini. Insya Allah dengan izin Allah segala sesuatunya kun fayakun. Yes, sebenarnya ini para kalimat ini ya bisa dihapus. Terus lu percaya bagian kalimat akhirnya aja, insya Allah dengan izin Allah segala sesuatu kun fayakun. Benar. Tapi kalau misalkan lu autis gitu ya, terus lu berharap kalau misalkan garam desa menyembuhkan lu, nggak bisa. Maaf ya. Maaf nih. Terus habis itu ada lagi yang komentar, saya habis mandi garam yang merek ini 2 kali badan langsung lemes sampai sekarang. Akhirnya saya nggak berani mandi lagi pakai garam. Padahal asli itu efek detox kak. Alhamdulillah tandanya garam An-Najah itu ada efeknya. Oh. Lanjut saja kak, insya Allah. Oh ini ini 2019? Oh enggak. Ini kayaknya di TikTok itu nggak ada tahunnya ya kalau misalnya komentar ya. Bingung. Kalau memang seperti itu efek detoksifikasi. Nah kalau misalnya emang pengen nyobain mandi air garam, lu bisa langsung ke pantai, lu bisa langsung ke air laut. Dan kalau misalnya pengen merasakan yang lebih historikal lagi secara keagamaan, lu bisa langsung berendam di air laut mati. Lu mungkin aja bisa merasakan langsung, oh jadi begini ya Firaun ketika ditenggelamkan, nah, kayak gitu tuh. Jadi secara manfaat gue nggak tahu mandi ini beneran apakah bisa bermanfaat gitu untuk garam rukia ini. Cuman ini agak sedikit lucu sih responnya. Terus habis itu ada lagi, sama garam dapur apa bedanya kak? Dijawab beda kak, garam An-Najah ini garam murni dari laut tanpa olahan apapun, mineralnya masih asli dari alam. Tidak seperti garam industri, garam olahan pabrik seperti garam dapur. Ya lu tinggal beli yang namanya sea salt, oke? Atau garam langsung dari laut. Itu emang ada. Kalau misalnya di luar negeri itu istilahnya ada table salt dan ada sea salt. Sea salt itu emang beneran berasal dari air laut. Jadi kayak emang diproduksi langsung dari air laut. Kalau misalnya table salt itu emang hasil dari pabrik gitu istilahnya. Maksudnya emang udah diproses langsung. Gue bukan orang atau expertise saya emang jualan garam gitu, jadi gue nggak terlalu bisa ngejelasin lebih rinci lagi. Cuma yang jelas emang ada perbedaannya. Gue juga udah nyari tahu di website Medical News Today gitu men, apa perbedaan antara sea salt dan juga table salt. Banyak orang-orang yang meyakini kalau misalkan sea salt itu lebih lebih bermanfaat dibandingin table salt. Bahkan kalau misalnya secara harga juga bisa lebih mahal, ya nggak sih? Dari sini lu juga bisa dapat yang namanya magnesium, kalsium dan juga potasium. Sedangkan table salt atau garam dapur yang biasa itu mereduksi beberapa senyawa-senyawa yang ada yang juga bermanfaat di sea salt kayak gitu. Benefit juga ada. Lu bisa langsung cek nih di Medical News Today. Tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah kalau misalnya lu mengkonsumsi garam secara berlebihan, lu dapat berpotensi kena yang namanya high blood pressure atau darah tinggi, penyakit hati gitu ya, stroke atau serangan jantung. Dan ini emang berbahaya banget kalau misalnya konsumsi garam secara berlebihan. Nah kalau misalkan lu emang pengen tahu tanda-tandanya kayak gimana, ini buat gue di umur 30 tahun ya, gue udah pernah ngerasain kalau misalkan kebanyakan makan garam kayak gimana, lu kencing itu bakal sering. Nah kalau misalnya lu sering kencing gara-gara hal-hal yang lu bahkan gak tahu, itu mungkin aja karena lu kebanyakan konsumsi makan garam. Entah itu kebanyakan makan ciki atau itu kebanyakan makan makanan emang garamnya itu bejibun banget. Kalau misalnya lu emang ke restoran terus habis itu lu pesan makanan gitu ya, makan lu ternyata asin banget, itu tandanya bukan chefnya pengen nikahin lu gitu, kebelet nikah, bukan.
Karena garamnya itu kebanyakan, lu tinggal kurangin, bilang aja kalau misalkan lain kali lu kalau misalnya memang masak kurangin garamnya kayak gitu. Jadi itu aja ya info-info yang bisa gua temuin seputar garam Rukia gitu ya. Semoga ini bisa membantu kalian, dan juga ini semoga bisa membantu Om Ferry Irwandi juga dalam ngasih tau ke orang-orang kalau misalnya produk-produk kayak gini itu kurang bermanfaat untuk kalian beli. Jadi kayaknya cukup sekian aja ngopi pada kesempatan kayak ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa membantu Om Ferry Irwandi dan mencerdaskan orang-orang yang emang masih percaya soal hal-hal kayak ginian. Dan thank you juga buat lo semua yang udah manteng ini video sampai selesai gitu ya. Kalau misalkan semua suka jangan lupa buat like. Kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Itu aja deh, gue terima kasih banyak, sampai ketemu di next video. Jadi bye bye.